Ibadah akhir tahun ini kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami mau masuk dengan hati yang tulus, menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
dipuji ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Bagi setiap kami sepanjang 1 tahun ini, Engkau Allah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada bahagia, ada air mata. Tapi di atas segalanya ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Terbukti hari ini ya Tuhan, kami ada di penghujung tahun ini. Semua bukti kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah akhir tahun ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Di penghujung tahun ini Tuhan masih menolong dan memberkati kita. Mari kita mau masuk di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau katakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bacaan bertanggapan hari ini dari Mazmur 145
ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Singer dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah penyelamat kita, Dia lahir bagi kita. Kasih-Nya terbukti hingga saat ini. Biarlah bumi, laut, dan segala ciptaannya memuji kebesarannya. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setia
Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sungguh layak ditinggikan dan dimuliakan. Engkaulah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Pada akhir tahun ini kami kembali mau disegarkan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi refleksi bagi kami di acara kebaktian akhir tahun ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dan memberikan suatu pencerahan kepada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa waktu begitu singkat berlalu dan pada hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Besok itu sudah 1 Januari 2021. Nah, pada akhir tahun ini apa yang perlu kita renungkan bersama-sama, apa yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Biasanya kalau di dalam acara akhir tahun, kebaktian akhir tahun, itu orang-orang pada mengadakan puji saksi ya, ada acara praise and worship misalnya ya, atau orang-orang bergiliran siapa yang mau bersaksi memuji nama Tuhan dan siapa yang mau menyatakan apa yang Tuhan lakukan kepadanya dan kemudian akhirnya orang tersebut memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita juga akan sama-sama menyaksikan sebuah puji saksi, dan puji saksi ini dari Daud sendiri ya, seorang tokoh Alkitab yang dikasihi Tuhan yang bernama Daud. Puji saksi Daud ini dapat kita lihat banyak sekali di Alkitab. Salah satunya ini adalah di dalam Mazmur 145. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 145. Woman ichit lai takai sepian ipai seseutang. Nah, di dalam Mazmur 145 ini kita bisa melihat puji saksi yang diberikan oleh Daud. Nah, Mazmur 145 kita lihat ayat pertama dan ayat kedua, Daud itu mengatakan, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu topik yaitu Praise the Lord forever and ever. Artinya memuji Tuhan atau pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Forever dan ever itu bisa diartikan untuk seterusnya dan selamanya, atau lebih singkatnya juga bisa diartikan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, di Mazmur 145 ini Daud ini dia mengawali mazmurnya ini dengan kata mengagungkan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku. Nah, ini kata agung kalau kita lihat dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agung artinya besar, luhur atau mulia. Mengagungkan Tuhan berarti membesarkan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan, meluhurkan nama Tuhan. Jadi ini adalah suatu ekspresi iman yang luar biasa dari seorang yang dikasihi Tuhan yang bernama Daud ini. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan versi Alkitab yang lainnya, kita bisa melihat ada penekanan-penekanan yang berbeda, namun masih dalam satu nuansa yang sama. Misalnya saya akan bacakan dari satu versi Alkitab yaitu King James Version dalam bahasa Inggris. Di situ dikatakan, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee and I will praise thy name forever and ever. Nah, King James ini dalam mazmurnya ini biasanya pakai kata-kata sastra Inggris kuno ya. Nah, extol itu artinya adalah memuja ya, ini satu sinonim sebenarnya kalau dengan bahasa sastra Inggris modern, ini satu sinonim dengan misalnya worship ya atau adore, memuja. Ketika Daud mengatakan I will extol thee, saya mau memuja Engkau Tuhan, ini melambangkan atau menggambarkan suatu ekspresi
pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Artinya pujian yang disertai dengan rasa penyembahan. Bukan sembarangan pujian yang hanya sebatas lip sync atau keluar dari mulut saja. Tetapi ketika si Daud ini mengatakan, saya mau memuji Tuhan, memuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini berarti adalah suatu ungkapan penyembahan yang sungguh-sungguh, yang serius di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita pakai yang versi lain lagi, misalnya kita pakai yang versi bahasa Mandarin, di sini saya bacakan versi yang Chinese King James Simplified ya. Chinese King James Simplified di ayat pertama dan ayat kedua dikatakan, 我的神我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。Nah di sini kalau versi Mandarinnya penekanannya lain lagi, tapi masih dalam suatu nuansa yang sama. Ketika si Daud mengatakan 我的神我的王啊, itu kan artinya ya Allahku, ya Rajaku. 我要尊崇你. Nah itu 尊崇 artinya adalah menghormati engkau atau menghormati Tuhan. Ketika Daud mengatakan, saya mau menghormati engkau Tuhan. Ini artinya suatu penghormatan yang diberikan sungguh-sungguh. Dan menurut saya pribadi ya, versi yang Mandarin ini sangat sistematis strukturnya. Karena ditempatkan di awal itu atribut Tuhan dulu. Yaitu, 我的神我的王啊, ya Allahku, ya Rajaku. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan, makanya saya harus datang di hadapan Tuhan dengan penuh rasa hormat. Bukan sembarangan datang, bukan sembarangan memuji Tuhan. Tetapi segala puji-pujian itu harus disertai dengan rasa hormat. Makanya saya mengatakan kepada saudara-saudara tadi, ini versi-versi Alkitab yang berbeda, tetapi mempunyai suatu nuansa yang sama. Dapat kita simpulkan berdasarkan tema kita malam hari ini, praise the Lord ya, forever and ever. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, memuji nama Tuhan tidak bisa dilepaskan dari mengagungkan atau memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan tidak bisa lepas dari penyembahan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan pasti harus melibatkan diri kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan, tentunya dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam menyembah Tuhan tentunya harus disertai dengan rasa yang penuh hormat. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara, kalau misalnya kita ketemu orang-orang pembesar ya, jangankan presiden ya. Misalnya bos-bos besar datang ke rumah kita, pasti kita akan menyambutnya dengan penuh rasa hormat, bukan? Karena kita memandang orang tersebut adalah orang yang besar. Sama juga demikian dengan Tuhan kita. Tuhan kita bahkan bukan hanya pembesar, dia bukan hanya seorang yang patut dipuji, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Maka sudah sepatutnya kita memberikan puji-pujian yang terbaik, puji-pujian yang tertinggi, rasa hormat yang tertinggi, rasa syukur yang tertinggi, itu semua hanya untuk Tuhan kita. Bukan sembarangan pujian saudara-saudara, tapi itu didasarkan oleh ekspresi yang timbul di dalam hati dan juga ekspresi yang penuh rasa hormat. Nah saudara-saudara, ekspresi yang seperti ini juga dapat kita ungkapkan atau kita tunjukkan tindakan kita sebenarnya di dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya saudara-saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita datang sebelum waktunya mulai ibadah. Dengan cara demikian kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Banyak orang bilang biasanya dalam segala sesuatu kita perlu on time. Kita perlu jadi orang yang on time, artinya tidak telatan, tidak terlambat. Tetapi untuk Tuhan kita harus beri yang lebih saudara-saudara. Lebih dari on time, artinya before time. Sebelum jam mulai ibadah, harusnya kita sudah datang
di gereja duluan, mempersiapkan diri untuk menyambut raja kita. Kan dia adalah raja kita. Maka ketika kita mau menghormati raja kita, itu bisa kita tunjukkan di dalam ibadah kita. Salah satunya adalah sikap kita yang penuh keseriusan di dalam mengikuti ibadah. Termasuk juga di dalam acara ibadah saat ini di masa pandemi sekalipun ya. Bahkan misalnya di masa pandemi kita tidak bisa datang secara onsite di gereja, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan melalui online ya. Dan ya kita ikuti ibadah online ini juga tepat pada waktunya gitu loh. Bukan dinonton besok setelahnya gitu loh. Karena kan kita lagi menghadap Tuhan kita di dalam beribadah. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita dengan penuh keseriusan memuji nama Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keseluruhan tindakan kita. Mari kita berefleksi saudara-saudara. Sepanjang tahun 2020 ini, apakah kita sudah memberikan pujian, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan yang terbaik? Atau masih belum? Dan tidak cukup sampai di situ saudara-saudara, Daud di sini juga mengatakan, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di ayat yang kedua ditekankan lagi. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Aku hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi bukan 1-2 hari saudara-saudara ya. Bukan memuji Tuhan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Bukan hanya, ketika Tuhan memberkati saya, makanya saya memuji Tuhan. Kalau tidak ada berkat, saya tidak mau memuji nama Tuhan. Bukan ekspresi yang seperti itu yang seharusnya kita berikan. Tetapi terlepas ada berkat maupun tidak ada berkat. Terlepas mau senang ataupun susah. Setiap hari saya mau memuji nama Tuhan. Terlepas ada COVID maupun tidak ada COVID. Ya, saya mau terus menerus setiap hari memuji nama Tuhan. Terlepas dari diri kita terkena COVID ataupun tidak terkena COVID. Ya, kita mau terus menerus memuji nama Tuhan. Untuk seterusnya dan selamanya. Dan itu dilakukan setiap hari. Frekuensinya setiap hari, bukan seminggu sekali. Ini yang penting perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena keseriusan dan penghormatan kita kepada Tuhan itu juga ditunjukkan dari frekuensi. Seberapa sering prioritas kita untuk Tuhan itu seberapa banyak porsinya. Kalau Daud ini dia setiap hari. Apakah kita juga setiap hari sepanjang tahun memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ataukah di dalam hidup ini kita sering mengeluh dan bahkan sampai lupa memuji nama Tuhan? Nah, harusnya yang terbaik adalah ekspresi yang seperti Daud ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, setiap hari saya mau memuji nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Lalu saudara-saudara di ayat yang ketiga, ini Mazmur sudah kita bacakan tadi ya di bacaan bertanggapan. Di ayat yang ketiga sampai ayat ke-20 itu Paulus merefleksikan, Daud merefleksikan. Daud ini dia merefleksikan alasan-alasan mengapa kita harus memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Mazmur 145 ini penuh refleksi dari Daud. Kita lihat misalnya di ayat yang ketiga dan keempat. Mazmur 145 ayat yang ketiga dan keempat. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dari ayat ketiga dan keempat ini merefleksikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dia itu loh adalah Allah. Oleh karena itu dia layak mendapatkan segala puji, hormat dan kemuliaan dan keagungan. Jadi bukan karena Tuhan melakukan segala sesuatu baru dia dapat layak dipuji oleh kita. Tidak saudara-saudara. Sekalipun Tuhan tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Dia tetap layak dipuji dan dimuliakan. Karena dia adalah Allah. Jadi Tuhan tidak perlu melakukan segala apapun untuk kita supaya dia
layak mendapatkan pujian dari kita. Bahkan Tuhan ketika dia tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita, dia tetap layak mendapatkan pujian, dia tetap harus dipuji oleh setiap kita karena dia adalah Tuhan yang maha besar. Inilah refleksi yang harus benar-benar kita pahami, saudara-saudaraku. Dia adalah Allah, karena itu dia layak dipuji. Eksistensinya itu adalah Allah yang maha besar, karena itu dia layak dipuji, saudara-saudara. Namun sampai di sini tidak mungkin kan Tuhan tidak melakukan suatu hal apapun kepada saudara. Tidak mungkin, pasti setidaknya ada 1-2 hal yang Tuhan lakukan kepada saudara. Sepanjang 2020 ini saya merefleksikan diri saya kadang berpikir saya sering mengeluh untuk beberapa hal kepada Tuhan. Tapi saya berpikir juga ternyata Tuhan melakukan banyak hal di dalam kehidupan saya. Kadang untuk hal-hal yang saya rindu, yang saya minta, saya hanya ceplos aja, saya hanya berdoa dalam hati saja, tidak doa khusyuk, bahkan tidak doa puasa. Tapi Tuhan langsung berikan dan kadang itu membuat saya kaget gitu ya. Namun di sisi lain setelah Tuhan memberikan apa yang saya inginkan, ada rasa tidak pernah puas gitu ya di dalam kehidupan dan ada rasa mengeluh dan akhirnya mengeluh terus dan melalui firman Tuhan ini Tuhan juga menegur saya kalau seharusnya Tuhan itu layak dipuji, saudara-saudara. Tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mengeluh kepada Tuhan karena sekalipun Tuhan tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita, dia tetap harus mendapatkan pujian dan hormat karena dia adalah Allah. Namun tentunya saya bilang tadi, tidak mungkin Tuhan tidak melakukan apapun di dalam kehidupan saudara. Pasti kalau saudara pikir, saudara refleksikan kembali, pasti ada hal-hal tertentu yang sudah Tuhan lakukan kepada saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita merefleksikan oleh hal ini, jangan kita banyak mengeluh, tetapi harusnya kita banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat ke-5 sampai ayat ke-7 kita juga dapat merefleksikan dari nyanyian pujian dari Mazmur Daud ini. Ayat 5 sampai 7 berkata, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Mengapa Tuhan layak dipuji? Mengapa Tuhan layak diagungkan untuk seterusnya dan selama-lamanya? Di ayat yang ke-5 sampai ke-7 ini merefleksikan karena segala perbuatan-perbuatan Tuhan itu adalah dahsyat dan ajaib. Bahkan di ayat ke-7 dikatakan kebajikan Tuhan dan keadilan Tuhan itu juga termasuk di dalam perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di antara jemaat sekalian pasti pernah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Entah itu misalnya disembuhkan dari penyakit yang kronis dan hal-hal yang ajaib yang lainnya. Namun sekalipun saudara berpikir, Tuhan tidak pernah berbuat keajaiban kepada saya. Tuhan tidak pernah berbuat perbuatan yang dahsyat dan ajaib kepada saya. Saudara salah besar ya. Karena kenapa? Karena setiap orang Kristen itu pasti setidaknya akan mengalami satu perbuatan yang terbesar dan terajaib yang dibuat oleh Tuhan kepada setiap orang Kristen. Yaitu apa saudara-saudara? Yaitu yang barusan kita rayakan di momen hari Natal beberapa waktu yang lalu. Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kristus yang telah berinkarnasi ke dunia ini. Yang memberikan pengharapan, sukacita. Karena Kristus yang berinkarnasi itu memberikan jalan keselamatan kepada setiap kita yang menjadi umat pilihannya. Dan tentunya itu menjadi perbuatan Tuhan yang terhebat dan terajaib dan terdahsyat yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara-saudara merefleksikan hal ini dan bersyukur kepada Tuhan, memuliakan, memuji Tuhan atas perbuatan Tuhan yang seperti ini? Harusnya setiap hari kita bersyukur, memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib yang mau berinkarnasi ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Lalu di ayat yang ke-8 sampai yang ke
10, Daud juga merefleksikan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Ayat 8-10 ini merefleksikan kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Kasih dan kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dan karena Dia Allah yang penuh kasih dan penuh kebaikan, penuh rahmat, maka sudah sepatutnya kita yang menikmati kasih kebaikan Tuhan tersebut sudah seharusnya memberikan rasa pengagungan dan penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan yang besar. Karena tidak ada kasih di dunia ini yang seperti kasih Yesus, saudara-saudara. Bahkan di ayat yang ke-10 ini Daud menegaskannya. Ini suatu ekspresi yang sangat tegas sekali. Segala yang kau jadikan, artinya segala umat ciptaan Tuhan itu akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak bersyukur. Karena kenapa? Karena kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa tersebut. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, kalau ada orang yang tidak bisa memuji nama Tuhan, itu patut dipertanyakan sebenarnya. Apakah orang tersebut sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan atau belum? Lalu ayat 11 sampai ayat yang ke-13 di dalam Mazmur 145 ini, Daud kembali merefleksikan lagi. Dia berefleksi terus. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 11-13 ini merefleksikan tahta kerajaan dan kekuasaan Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah kerajaannya adalah kerajaan segala abad. Dan pemerintahannya itu tetap tidak berganti-ganti, maksudnya saudara-saudara. Kalau pemerintahan atau kerajaan di dunia ini kan pasti silih berganti lah gitu. Atau kerajaan yang lebih lemah dikalahkan oleh kerajaan yang lebih kuat. Itu dari zaman dulu seperti itu. Pemerintahan sekarang juga tidak akan selama-lamanya. Sistem pemerintahan selalu silih berganti. Tetapi kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan itu tetap tidak berubah, tidak berganti-ganti, saudara-saudara. Namun yang uniknya adalah di tengah-tengah Daud dia merefleksikan kerajaan Tuhan, diselipkan di situ ayat 13 itu Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia. Saudara-saudara, banyak orang sekarang itu haus akan kekuasaan. Dan ketika saya lihat, biasanya orang kalau udah naik jabatan dikit ya, itu rasanya seperti udah berjalan di atas angin. Yang awalnya mungkin kadang karakternya baik, tapi giliran sudah naik jabatan ya, dapat posisi yang tinggi, makin tinggi dan tiba sampai suatu saat menempati posisi yang tertinggi. Biasanya ada kecenderungan orang tersebut menjadi orang yang sangat otoriter ya, dan memaksakan kehendak diri sendiri dan menjadi orang yang cenderung kejam dan otoriter. Namun Tuhan kita, sekalipun Dia adalah Tuhan Raja di atas segala raja, sekalipun Dia kerajaannya melampaui segala pemerintahan yang di dunia ini, tetapi Tuhan kita, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun Dia Tuhan yang maha besar, Dia melampaui segala pemerintahan, Dia tidak otoriter. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Harusnya saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang maha besar, namun Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dan ayat 14 sampai 17 kita juga bisa melihat ekspresi dari Daud ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ini, coba saudara-saudara perhatikan kata-kata penopang. Tuhan itu penopang. Kemudian juga perhatikan kata penegak. Dia penegak bagi orang yang tertunduk. Kemudian juga perhatikan yang engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Kemudian juga perhatikan kata ayat 16, mengenyangkan segala yang hidup. Kira-kira kata-kata itu mengacu kepada apa saudara-saudara? Kalau saudara-saudara bisa mengaitkan semua kata-kata yang saya highlight tadi, sebenarnya ayat 14 sampai 17 ini merefleksikan suatu providensia Allah yang besar atau pemeliharaan Allah yang besar. Allah itu menopang umatnya. Allah itu menegakkan umatnya. Allah itu memberikan pengharapan bagi orang yang menantikan dia. Dan orang-orang yang di dalam pemeliharaan Allah itu diberikan makanan tepat pada waktunya. Dan bahkan diberikan rasa kenyang saudara-saudara. Jadi orang yang di dalam providensia Allah atau di dalam pemeliharaan Tuhan, itu hidupnya tidak akan berkekurangan. Dan bahkan ayat 17 itu kembali ditekankan, Tuhan memelihara juga dengan keadilan dan penuh kasih setia. Jadi Tuhan bukan hanya adil, dia juga bukan hanya mengasihi, tetapi Tuhan ini sangat balance ya, Tuhan ini sangat seimbang. Dia memelihara kita, memperhatikan segala kebutuhan kita, dan di dalam semuanya itu dengan keadilan dan kasih dia memelihara kita. Dia memberikan kasihnya kepada kita seperti seorang gembala, menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan mungkin terkadang kita perlu mengalami keadilan Tuhan untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Karena disiplin dan keadilan Tuhan itu juga sebenarnya bagian dari pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih di dalam memelihara kita. Sudah sepatutnya kita yang dipelihara oleh Tuhan memberikan penghormatan, memberikan pengagungan, pujian kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Lalu ayat 18 sampai 20 itu Daud kembali merefleksikan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 18 sampai 20 ini merefleksikan suatu keyakinan iman. Kalau Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah yang transenden, atau bukan hanya Allah yang jauh di dalam sorga, tapi dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kehidupan setiap umat pilihannya. Saudara boleh perhatikan penekanan-penekanan di dalam ayat-ayat 18 itu. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru. Artinya kita ketika berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, itu kita bukan berbicara sendiri saudara-saudara ya. Itu kita sedang berbicara kepada Tuhan yang imanen, yang mendengarkan setiap seruan, permohonan dan doa kita. Ini melambangkan suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian di ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Tuhan dekat, Tuhan nyata gitu loh di dalam setiap orang-orang yang takut akan dia. Dan ayat 20, Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihinya. Artinya Allah yang imanen itu sebenarnya dapat kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku, ketika kita menyembah Allah yang imanen itu, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengabulkan setiap doa kita, dan Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kita, harusnya sudah sepantasnya kita memberikan
rasa hormat, kemuliaan, dan pujian kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur. Karena dari ayat 3 yang kita sudah baca tadi ya, yang sudah kita renungkan, dari ayat 3 sampai ayat 20 ada banyak sekali alasan mengapa kita harus memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan setiap hari dan selama-lamanya. Bahkan sebenarnya saudara-saudara, Mazmur 145 ini kalau mau dijabarkan list alasan-alasan mengapa kita harus memuji nama Tuhan, Mazmur 145 ini belum cukup saudara-saudara. Masih ada begitu banyak alasan mengapa kita harus memuji nama Tuhan. Namun kita lihat di dalam Mazmur 145 yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini, ada begitu banyak alasan sebenarnya mengapa kita sudah sepantasnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu ayat 21, Daud menutup Mazmur 145 ini kembali dengan ekspresi imannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Forever and ever. Menurut saya ini mazmur yang sangat indah sekali dan strukturnya juga sangat indah sekali ditulis oleh seorang yang dikasihi Tuhan yang bernama Daud ini. Di awal-awal Mazmur pasal 145 ayat pertama, dia mengatakan, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya." Kemudian ayat 3 sampai 20 dia merefleksikan begitu banyak hal sebenarnya yang membuat dia sudah sepantasnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian di ayat 21 dia menutup Mazmur ini dengan begitu indah, dengan mengulang kembali ekspresi iman seperti yang ayat-ayat awal, yaitu mulutku akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini suatu pujian yang luar biasa saudara-saudara. Ini bukan sembarangan pujian. Ini bukan pujian yang ecek-ecekan saudara-saudara. Ini pujian yang meluap dari dalam dan akhirnya yang timbul dari dalam dan meluap keluar saudara-saudara. Pujian seperti inilah yang sudah seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita membahas praise the Lord forever and ever, itu bukan hanya sekedar pujian yang di luar aja. Bukan hanya sekedar pujian mulut aja atau bukan hanya sekedar pujian dari musik saja saudara-saudara. Tetapi itu harusnya melibatkan keseluruhan kehidupan kita. Dan itu harusnya melibatkan suatu pujian yang sepenuh hati yang timbul dari dalam hati dan meluap keluar dengan melimpah. Itulah puji-pujian yang sudah sepantasnya kita berikan dan naikkan untuk Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, yang begitu mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Sungguh kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Mazmur pasal 145 ini suatu pujian yang sangat indah dari seorang yang dikasihi Tuhan, yang bernama Daud ini Tuhan. Boleh menjadi suatu contoh teladan bagi kami Tuhan. Yaitu suatu contoh bagaimana kami harus memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Untuk setiap hari dan untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya Tuhan. Baik saat senang maupun saat duka. Baik saat diberkati maupun saat kekurangan. Baik saat merasa bahagia maupun di dalam saat menderita Tuhan. Kami harusnya memuji Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah melalui firman-Mu ini juga kembali menyadarkan kami Tuhan. Bahwasanya tidak ada satu alasan pun bagi kami Tuhan untuk tidak memuji Engkau. Dan bahkan sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi kami yang melayakkan kami untuk mengeluh di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlampau baik di dalam kehidupan kami. Dan bahkan sekalipun Engkau tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kami, Engkau patut dan sudah sepantasnya
untuk mendapatkan segala puji-pujian yang terbaik. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar. Tolong kami untuk menyadari hal ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di akhir tahun ini kami kembali boleh direfleksikan, ditegurkan oleh firman Tuhan ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau sepanjang tahun ini terkadang kami tidak konsisten Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan mungkin kami tidak prioritaskan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mungkin kami kurang hormat kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sudah sepatutnya sebagai umat pilihan-Mu. Sudah sepantasnya sebagai orang yang mengalami karya penebusan Kristus. Kami memberikan rasa hormat yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan prioritas yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebagai suatu ekspresi puji-pujian yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya memuji Engkau dengan perkataan kami. Tetapi memuji dan memuliakan Engkau dengan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di akhir tahun ini Engkau kembali memperbaharui komitmen kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus-menerus diperbaharui Tuhan di dalam Engkau. Biarlah semakin lama kami mengenal Engkau Tuhan. Kami seharusnya memberikan pujian, penghormatan, dan penganggungan kepada Engkau yang semakin baik lagi Tuhan. Biarlah di tahun 2021 yang akan datang Tuhan. Kami boleh semakin giat lagi Tuhan. Di dalam segala hal. Kami boleh semakin memprioritaskan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kami boleh semakin terus-menerus konsisten memuji Engkau Tuhan. Untuk seterusnya, kami tidak tahu Tuhan bagaimana masa depan kami di tahun yang akan datang. Bahkan sedetik pun di dalam kehidupan kami yang akan datang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak peduli di tahun 2021 ini Tuhan, baik COVID-19 mau selesai ataupun tidak selesai Tuhan. Tidak peduli Tuhan bagaimanapun masa depan kami Tuhan, apa yang akan terjadi. Satu hal yang sudah sepantasnya kami lakukan adalah kami mau memuji Engkau untuk seterusnya, untuk selamanya. Setiap hari dan selama-lamanya kami memuji, mengagungkan, memuliakan dan menghormati nama-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen iman kami Tuhan. Setiap hari, sepanjang tahun dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikannya langsung kepada majelis atau juga Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening yang ada di Warta, atau juga Bapak Ibu bisa menyimpan dan ketika beribadah di gedung gereja Bapak Ibu boleh memberikannya. Ayat persembahan pada hari ini Amsal pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Tuhan tak janji. Tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak
ada cobaan, penderitaan, Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Kita akan berdoa kepada Lausisianya, dipersilakan. Sungguh Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Sekalipun kami mengalami masa-masa pandemi, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan dan rahmat Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini pun kami masih dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan di akhir tahun ini, sungguh Tuhan memberkati. Dan biarlah persembahan ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di dalam pengabaran firman, di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kami juga mengingat ya Tuhan di masa-masa pandemi ini, khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, mulai dari pemerintahan hingga masyarakat-masyarakat. Kami rindu Tuhan menjamah mereka, kami rindu Tuhan hadir di dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam menghadapi masa-masa pandemi. Bantu para pemerintah ya Tuhan untuk memikirkan yang terbaik di dalam penyelesaian masa-masa pandemi ini. Solusi yang terbaik di dalam persoalan yang dihadapi, di dalam segala bidang, di dalam segala aspek pemerintahan yang ada. Sehingga pemerintah dapat memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kehidupan masyarakat, memajukan, menyejahterakan masyarakat. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang ada. Tuhan, mereka beri hikmat kepada mereka bijaksana dan juga hikmat dari Tuhan agar mereka bisa menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka, menjaga hidup mereka, dan mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan yang bersama-sama dengan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga mengingat untuk jemaat kami dimanapun mereka berada, mereka yang beribadah secara online, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang mengalami lanjut usia. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjaga iman rohani mereka, Tuhan yang menghibur hati mereka, Tuhan yang tetap menguatkan iman rohani mereka, Tuhan juga yang menjadi sahabat di dalam hidup mereka. Sehingga setiap jemaat kami tetap dijaga oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai jemaat Tuhan, Tuhan yang menjawabnya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa mengasihi kita. Marilah kita memuji Dia untuk seterusnya dan selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dilimpahkan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus terus menopang kehidupanmu, memberimu kekuatan hari demi hari supaya engkau memuliakan Dia di sepanjang kehidupanmu.
mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kehidupan kita selama tahun 2020 ini. Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2020. Tentu ada banyak kenangan, ada banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini. Barangkali kita lebih banyak bergumul tahun ini, setidaknya dari bulan Maret sampai akhir bulan Desember ini. Tetapi kita percaya bahwa di dalam pergumulan yang kita alami, kekuatan dan kasih dan pertolongan dari Tuhan tidak pernah kurang kepada setiap kita. Biarlah kita boleh mempercayakan kehidupan kita di tahun yang baru, tetap meyakini penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang penting. Besok ada kebaktian awal tahun yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilaksanakan secara onsite dan juga secara live streaming. Saudara-saudara yang akan hadir, saudara perlu mengingat bahwa ibadah kita bukan jam 9 tetapi jam 8 pagi. Dan saudara-saudara yang di rumah juga boleh menyiapkan diri untuk ibadah di awal tahun ini. Kemudian saudara, pengumuman penting yang kedua, saya meralat pengumuman minggu yang lalu bahwa tanggal 3 Januari kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Karena satu dan lain hal, maka sakramen perjamuan kudus tidak jadi dilaksanakan tanggal 3 Januari tetapi akan dilaksanakan pada minggu kedua, yaitu 10 Januari 2021. Maka ibadah tanggal 3 Januari tetap seperti semula, ibadah yang dilaksanakan jam 9 pagi dan juga ibadah ini dilaksanakan secara live streaming dan onsite. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati kita sekalian.